Cinta Bernoda Darah, Jilid 15 bagian 2. Toat Beng Koai Jin, si manusia liar bertelanjang baju yang gendut berpunuk seperti kerbau itu, menggereng seperti binatang beruang luka, kemudian kedua tangannya mencakar-cakar dengan kuku-kukunya yang panjang runcing. Di lain saat, sudah ada 3 buah batu besar dan 2 batang pohon menyambar ke arah Hek Giamlo. Iblis hitam ini tentu saja dapat mengelak cepat, akan tetapi ketika ia menerjang lagi, si punuk liar itu sudah memegang sebatang pohon besar, dipergunakan sebagai senjata, mengamuk, dan menerjang Hek Giamlo. Repot juga Hek Giamlo diterjang dengan senjata pohon yang penuh cabang ranting dan daun-daun itu. Ia membabat dengan sabitnya dan beterbanganlah daun-daun dan ranting pohon itu bagaikan hujan. Sebentar saja, pohon di tangan Toat Beng Koai Jin sudah tinggal batangnya saja yang dipergunakan oleh Toat Beng Koai Jin sebagai senjata tongkat besar. Tongkatnya yang sebesar balok bergaris tengah 30 cm itu ia putar-putar di atas kepala, sehingga sinar bayangannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera kedua orang iblis ini sudah saling terjang dan terlibat dalam pertandingan yang tidak kalah serunya dengan pertandingan antara It Gan Kai Ong dan Tok Sim Lotong. Hanya bedanya, pertandingan ini mengakibatkan batu-batu kecil beterbangan ke atas dan tanah menjadi debu bergulung-gulung menyuramkan pandangan mata yang hanya diterangi sinar bulan purnama. Suling emas sudah siap siaga ketika ia melihat orang terakhir, Siang Mo Sin Ni, melangkah dan menghampirinya dengan langkah seperti harimau lapar, dengan pinggul digoyang-goyang, lenggang dibuat-buat, disertai senyum manis, dan sepasang mata berkilat-kilat memantulkan sinar bulan. Deretan gigi putih berkilauan mengintai dari balik bibir mengulung senyum. Suling emas bersikap makin waspada dan siap, karena ia cukup mengenal iblis betina ini. Makin manis sikapnya, makin berbahayalah iblis ini. Diam-diam ia harus mengakui kecantikan Siang Mo Sin Ni. Seorang wanita yang sudah masak, yang sukar dicari cacatnya dari rambut yang halus hitam panjang berbau harum itu, sampai kepada wajah cantik jelita dan bentuk tubuh yang ramping padat dan sepasang kaki tangan yang kecil menarik. Patut disayangkan seorang wanita yang berdarah bangsawan kerajaan Hou Han ini tersesat menjadi seorang manusia iblis yang keji. Kalau Suling Emas teringat akan perbuatan-perbuatan jahat Siang Mo Sin Ni, lenyaplah rasa sayang dan kasihannya. Entah berapa banyak manusia dan kanak-kanak tidak berdosa tewas di tangan iblis wanita ini, dihisap darahnya hidup-hidup untuk dijadikan obat kuat. Mengingat akan kekejaman ini, ia bergidik dan timbul niatnya untuk membasmi wanita iblis ini agar lenyap sebuah ancaman bagi keselamatan manusia. Akan tetapi, wanita itu tidak segera menyerangnya seperti yang disangka oleh Suling Emas, bahkan mendekatinya sambil tersenyum-senyum dan matanya mengerling tajam. Suling Emas, biarkan si goblok itu saling gempur sendiri. Kita tidak begitu goblok untuk bunuh-membunuh di malam seindah ini, bukan? Lihat, betapa indahnya bulan, betapa cemerlang dan sejuknya hawa udara. Suling Emas, kita biarkan mereka itu saling gebuk dan saling bunuh. Nanti dengan mudah kita bereskan mereka semua anjing-anjing busuk itu. Sekarang mari kita menonton mereka sambil mengobrol di bawah sinar bulan purnama, asyik dan nikmat, kan? Aku merindukan dirimu semenjak pertama kita di sini dahulu. Marilah, sayang. Sambil berkata demikian, dengan bibir tersenyum dan mata setengah terkatup, wanita itu mengembangkan kedua lengannya seperti hendak memeluk Suling Emas. Suling Emas melangkah mundur, mengibaskan lengan bajunya dengan marah. Siang Mo Sin Ni, simpanlah bujuk rayumu untuk orang lain. Aku bukanlah laki-laki seperti yang kau kehendaki. Lebih baik kau insyaflah, tebus dosa-dosamu dengan bertapa dan membersihkan batin. Kalau tidak, mungkin aku sendiri yang akan mengantar kau kembali ke alam asalmu. Tiba-tiba sepasang mata yang tadi setengah terkatup bersinar mesra itu terbuka lebar, dan sinarnya kini penuh kekejian. Mulut itu masih tersenyum, akan tetapi matanya membayangkan kebencian yang memuncak. Kemudian, tiba-tiba wanita itu menjerit dan menubruk maju, didahului rambutnya yang panjang menyambar hendak menangkap Suling Emas. Wanita yang tadinya seperti seorang putri jatuh cinta, yang gerakannya lemah gemulai dan penuh bujuk rayu itu, kini tiba-tiba berubah menjadi siluman betina yang haus darah. Kalau begitu, mampuslah kau, teriaknya mengikuti serbuannya. Suling Emas cepat menggerakkan kipasnya mengebut pergi rambut itu, dan sulingnya berkelebat menjadi sinar keemasan menotok ke arah leher Siang Mo Sin Ni. Akan tetapi, wanita sakti ini dapat mengelak dan melanjutkan serangannya dengan dahsyat dan penuh kebencian. Kini tangan kirinya memegang sebuah yang him sebagai senjata, dan bertempurlah mereka berdua dengan seru dan mati-matian.
Tempat yang indah dan romantis, puncak Taishan yang biasanya sunyi hening dan yang tentu akan menarik perhatian kaum pertapa sebagai tempat suci itu, kini menjadi medan pertandingan mati-matian yang mengerikan. 6 orang yang sedang bertempur itu kesemuanya memiliki kesaktian yang tinggi. Angin pukulan mereka membuat daun-daun rontok, semua batu-batu pecah berhamburan, dan debu mengebul tinggi. Suara angin pukulan mereka berciutan mengerikan, dan dalam jarak belasan meter batang-batang pohon yang terlanda angin pukulan berguncang-guncang seperti didorong oleh tenaga raksasa. Dasar 5 orang manusia iblis itu berwatak aneh dan liar, maka dalam melakukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling unggul, sama sekali tidak dipergunakan aturan sehingga pertempuran itu menjadi kacau balau dan penuh nafsu membunuh. Dan memang masing-masing memiliki keistimewaan sendiri, maka tidaklah mudah bagi yang seorang untuk mengalahkan yang lain. Betapapun juga, menghadapi Itgan Kaiong yang luar biasa dan yang telah memiliki sebagian daripada kitab rampasan dari Buk Kesiansu, lambat laun Tok Sim Lotong terdesak hebat. Karena merasa penasaran bahwa Tok Sim Lotong selalu dapat menahan serangannya, sungguh pun ia sudah mengerahkan seluruh tenaga. Akhirnya Itgan Kaiong memekik keras dan mulailah ia menggerakkan tongkatnya menurut ilmu barunya yang ia pelajari dari kitab rampasannya yang hanya setengahnya itu. Namun, hasilnya sudah hebat sekali. Serangkum angin pukulan berpusing menyerbu ke arah Tok Sim Lotong. Iblis ini mengeluarkan seruan kaget, cepat ia memutar pula ularnya. Prakek, ujung tongkat Itgan Kaiong tepat sekali menghantam kepala ular sehingga kepala ular itu pecah berantakan. Tok Sim Lotong menjerit marah dan ia menyambitkan bangkai ular ke arah lawannya. Namun, sekali menangkis, bangkai ular itu terlempar ke samping, ke arah gerombolan pepohonan di sebelah kiri. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh seseorang yang tadi kenal terguling-guling roboh, sebagian dari tubuh ular itu masuk ke dalam dadanya. Demikian hebatnya sambitan itu, kiranya orang yang terkena sambitan itu adalah seorang Tosu yang tadinya menonton sambil bersembunyi. Pada saat berikutnya, terdengar Siang Mosin Ni terkekeh genit. Rambutnya menyambar ke kanan dan di saat berikutnya rambutnya telah menangkap seorang Wesio yang tak mampu melepaskan diri, biarpun sudah meronta-ronta sekuat tenaga. Siang Mosin Ni menggerakkan kepalanya dan tubuh Wesio itu terangkat lalu diputar-putar seperti kitiran, dijadikan senjata melawan suling emas. Iblis keji, lepaskan dia! Seru suling emas yang terpaksa mengelak ke sana-sini karena tidak mau menangkis yang akibatnya tentu menewaskan Wesio penonton yang tak bersalah itu. Akan tetapi, Siang Mosin Ni hanya terkekeh dan terus menerjang makin hebat. Dengan menggunakan ginkangnya, suling emas mendahului meloncat ke atas dan dari atas sulingnya bergerak menghantam rambut yang mengikat Wesio itu, sedangkan tangan kirinya merampas tubuh si Wesio. Wesio itu dapat terampas dan terlepas. Akan tetapi alangkah kaget hati suling emas melihat bahwa Wesio itu sudah tewas, lehernya hampir putus oleh jiratan rambut tadi. Ia melemparkan mayat itu ke samping lalu menerjang maju penuh kemarahan. Wanita iblis itu menyambutnya sambil terkekeh mengejek. Agaknya sudah banyak berkumpul tokoh-tokoh Kang Ou yang cukup tabah untuk menonton pertandingan hebat ini, yang memang sudah tersiar luas di dunia Kang Ou. Celakanya, ketabahan ini harus dibayar mahal sekali. Sehingga dalam waktu beberapa detik saja, 2 orang sudah menjadi korban. Lebih hebat lagi, agaknya hal ini menimbulkan kegembiraan hati orang-orang yang buas dan liar itu, karena terdengar Itgan Kaiong tertawa-tawa, untuk sementara mengurangi desakannya pada Tok Sim Lotong dan ia meludah sejadi-jadinya ke kanan-kiri. Terdengar teriakan-teriakan dan beberapa orang sudah terluka oleh ludah-ludah itu. Sibuklah kini di balik pepohonan itu karena orang-orang yang tadinya menonton mulai jeri, beramai-ramai mengundurkan diri sambil membawa teman-teman yang tewas atau terluka. Akan tetapi, tampak sinar terang berkelebat dan 2 orang di antara mereka terjungkal tanpa kepala lagi. Kiranya Hek Giamlo tidak mau ketinggalan dan berpesta dengan senjata sabitnya. Hal ini ditambah dengan hujan batu besar dan pohon-pohon yang dilontarkan oleh Toat Beng Koai Jin dan Tok Sim Lotong. Setelah para penonton yang tak diundang itu kalang kabut pergi menjauhi tempat maut itu, pertandingan dilanjutkan, lebih gembira dan lebih dahsyat daripada tadi. Tok Sim Lotong kini sudah meniru kakaknya, menggunakan sebatang pohon untuk menghadapi Itgan Kaiong. Akan tetapi, karena keistimewaannya adalah senjata ular hidup, ia tidaklah begitu cekatan seperti kakaknya. Beberapa belas jurus kemudian, tongkat Itgan Kaiong yang gerakannya berpusing aneh itu berhasil mengetuk tangannya sehingga sambil berteriak kesakitan, Tok Sim Lotong terpaksa melepaskan senjatanya sambil bergulingan ke kiri, dikejar Itgan Kaiong yang tertawa-tawa.
Ketika Toksim Lotong terguling di dekat Hek Giamlo, mendadak iblis hitam ini meninggalkan Toat Beng Kuai Jin dan mengayun sabitnya membacok ke arah kepala Toksim Lotong. Iblis gundul kurus kering ini cepat mengelak sambil meloncat berdiri sehingga sabit itu luput makan lehernya dan amblas ke dalam tanah sambil mengeluarkan api ketika terbentur batu-batu yang terbabat seperti agar-agar saja. Terdengar teriakan keras dan pohon besar di tangan Toat Beng Kuai Jin menyambar ke arah Toksim Lotong yang baru saja terbebas dari maut di tangan Hek Giamlo. Toksim Lotong meloncat tinggi menghindari serangan kakaknya sendiri. Akan tetapi ia terhuyung-huyung oleh sambaran angin pukulan dengan batang pohon ini. Hebatnya, Siang Mosin Ni agaknya melupakan suling emas dan kini wanita itu pun menerjang Toksim Lotong yang sudah terhuyung-huyung, menggunakan rambutnya yang panjang mengirim serangan maut. Suling emas berdiri bengong. 5 orang itu memang patut dijuluki iblis. Mereka begitu licik dan curang sehingga dalam pertandingan menentukan kedudukan ini, mereka tidak segan-segan untuk menggunakan serangan-serangan maut mengeroyok Toksim Lotong yang terdesak hebat. Bahkan Toat Beng Kuai Jin, kakak Toksim Lotong sendiri, ikut pula mengeroyok seakan-akan lupa bahwa yang dikeroyok itu adalah adiknya sendiri. Adakah manusia yang lebih ganas daripada mereka ini? Namun, kepandaian Toksim Lotong boleh dipuji. Biarpun ia tadi terhuyung-huyung, namun menghadapi serangan Siang Mosin Ni, ia masih dapat menggerakkan kedua tangan mengirim pukulan-pukulan dengan sinkang, sehingga gumpalan rambut yang menyambar ke arahnya itu dapat tertahan oleh hawa pukulannya, malah kini tangannya membentuk cakar setan untuk mencengkeram rambut itu. Pada saat itu, tampak berkelebatnya sabit Hek Giamlo yang membabat ke arah tangannya, sehingga terpaksa Toksim Lotong menarik kembali tangannya. Tongkat Itgan Kaiong menyambutnya dari belakang, dan batang pohon di tangan Toat Beng Kuai Jin juga sudah menyambar pula dari depan. Toksim Lotong sibuk mengelak dan menggunakan ilmunya menggelinding seperti bola ke sana kemari, gesit dan cepat sekali. Namun, 4 orang pengeroyoknya tidak memberi ampun dan pada saat ia meloncat bangun menghindarkan bacokan Hek Giamlo, pundaknya keserempet tongkat Itgan Kaiong. Si gundul kurus kering ini memekik kesakitan dan membalikkan tubuh hendak mengamuk. Namun, cabang-cabang pada batang pohon yang menyambarnya telah menyapu kakinya sehingga ia roboh terguling. Terang, sinar kuning emas menangkis sabit yang membacok kepala Toksim Lotong dan menangkis pula tongkat Itgan Kaiong, bahkan kipasnya mengebut rambut-rambut Siang Mosin Ni. Kiranya suling emas yang menolong Toksim Lotong. Pendekar ini tak dapat tinggal diam saja menyaksikan pertandingan yang berat sebelah dan tidak adil. Mana ada aturan mengeroyok orang yang sudah terdesak? Benar-benar mereka itu tidak mengenal watak gagah, tidak mau peduli akan norma-norma yang berlaku pada tokoh-tokoh Kang Ou. Sungguh pun golongan hitam yang terdiri dari para penjahat, biasanya mereka masih enggan melakukan perbuatan yang memalukan dan bersifat pengecut. Akan tetapi, iblis-iblis ini benar-benar tak tahu malu dan terpaksa suling emas turun tangan membantu Toksim Lotong yang dikeroyok oleh 4 orang rekan-rekannya para anggota Tian Teliok Kuai, termasuk kakaknya sendiri Toat Beng Kuai Jin. Campur tangan suling emas membuat pertandingan menjadi kacau balau dan secara otomatis mereka itu masing-masing memilih lawan terdekat dan di lain saat Itgan Kaiong sudah bergebrak melawan Hek Giamlo, Siang Mosin Ni bertanding dengan Toat Beng Kuai Jin, sedangkan Toksim Lotong yang kini sudah menyambar sebatang pohon itu kini menyerang mati-matian kepada suling emas yang baru saja membebaskannya daripada ancaman maut. Semua keadaan yang tidak tahu aturan, tidak mengenal budi, dan liar ganas seenaknya sendiri ini berjalan tanpa kata-kata. Diam-diam suling emas menjadi bingung juga. Ia tidak mau terlalu mendesak Toksim Lotong karena ia tahu bahwa begitu si gundul kurus kering ini ia desak, tentu yang lain-lain akan turun tangan mengeroyok Toksim Lotong. Oleh karena inilah, maka ia hanya mempertahankan diri sambil memperhatikan jalannya pertandingan antara pasangan-pasangan lain. Juga ia sempat melihat bahwa banyak juga tokoh Kang Ou yang masih bersembunyi menonton. Akan tetapi mereka kini tidak berani terlalu mendekati tempat itu, melainkan nonton dalam jarak yang cukup aman. Mendadak terdengar suara, kring-kring-kring, yang amat nyaring dan menggetarkan jantung. Suling emas kaget sekali, mengenal suara itu yang ternyata keluar dari alat musik yang him di tangan Siang Mosin Ni. Betul saja, karena bertanding melawan Siang Mosin Ni, Toat Beng Kuai Jin yang terserang suara ini tidak kuat melawan pengaruh suara yang mengikat semangat ini. Ilmu yang dicuri oleh Siang Mosin Ni menggunakan yang him milik Bu Kesiansu. Kakek berpunuk yang liar itu tiba-tiba menjadi pucat dan terhuyung-huyung ke belakang. Tahu-tahu kedua kakinya sudah terkena sambaran rambut Siang Mosin Ni yang menariknya sehingga kakek liar itu terjengkang ke belakang.
Seperti tadi ketika Tok Sim Lotong terdesak, kini mereka berempat, Hek Giam Lo, It Gan Kai Ong, dan Tok Sim Lotong bersama Siang Mo Sin Ni serentak menyerang Toat Beng Koai Jin yang sudah roboh. Pengecut, tahan, seru Suling Emas melompat untuk membantu Toat Beng Koai Jin. Namun, Suling Emas terlambat karena ketika ia tiba di dekat kakek itu, sabit di tangan Hek Giam Lo telah membacok kepala, sedangkan tongkat It Gan Kai Ong sudah menusuk dada dalam detik hampir berbareng. Sedangkan rambut Siang Mo Sin Ni yang terbagi menjadi dua merobek tubuh kakek itu dengan menarik kedua kaki ke kanan-kiri, disusul oleh hantaman balok pohon oleh Tok Sim Lotong. Betapapun saktinya Toat Beng Koai Jin, tubuhnya seketika menjadi remuk dan terobek-robek, hancur. Kejam, kalian iblis-iblis ganas, bentak Suling Emas yang segera mengamuk dengan sulingnya. Saking hebatnya gerakan Suling Emas, Tok Sim Lotong tak dapat menghindarkan dirinya dan sekali dadanya terkena totokan suling, kakek ini pun roboh dengan nyawa putus, rohnya melayang menyusul kakaknya. Hehehe, Toat Beng Koai Jin menjadi anggota ke-6 karena dia mampus lebih dulu. Tok Sim Lotong menjadi anggota ke-5, setingkat lebih tinggi daripada kakaknya. Lucu, kata It Gan Kai Ong tertawa-tawa. Hek Giam Lo hanya mendengus dan Siang Mo Sin Ni cekikikan. Kini tinggal 4 orang yang masih hidup dan otomatis mereka berdiri di 4 sudut, memasang kuda untuk memperebutkan kemenangan. Kalian iblis-iblis ganas, malam ini aku Suling Emas bersumpah hendak membasmi kalian bertiga, seru Suling Emas. Setelah berkata demikian, tubuhnya bergerak cepat sekali dan dia sekaligus sudah membagi-bagi serangan kepada 3 orang lawannya secara beruntun. Karena maklum bahwa 3 orang lawannya ini merupakan orang-orang terlihai dari Tian Teliok Koai, maka dalam serangannya ini Suling Emas mengeluarkan ilmunya berdasarkan Hong In Bun Hoat yang dahulu ia terima dari Bu Kesiansu. Tidak saja gerakannya berdasarkan ilmu silat huruf yang hebat ini, juga ia mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Im sehingga ketika bergerak sulingnya mengeluarkan bunyi yang dahsyat dan menggetarkan isi dada ketiga orang lawannya. Hebat sekali gerakan Suling Emas ini. Sulingnya berubah seperti halilintar menyambar, sinarnya menyilaukan mata para lawannya. Apalagi dibarengi suara melengking tinggi itu, benar-benar mengejutkan lawan yang sambil memekik mereka melompat mundur dengan gerakan mempertahankan diri. Mereka selamat dari penyerangan pertama ini, namun tidak urung mereka merasa gentar juga dan jantung mereka berdebar-debar. 3 orang iblis ini adalah orang-orang yang cerdik dan licik. Maklumlah mereka, bahwa pendekar muda ini benar-benar tak boleh dibuat main-main, kepandaiannya meningkat hebat semenjak pertemuan terakhir. Oleh karena itu, kini pendirian mereka pun berubah. Mereka tidak mau saling serang antara kawan sendiri dan bermaksud menggabungkan tenaga 3 orang untuk menghadapi Suling Emas. Tanpa kata-kata, 3 orang iblis ini sudah bersepakat dalam hal ini, maka otomatis mereka melakukan gerakan menyudut dan mengurung Suling Emas dari sudut segitiga. Rambut yang hitam halus dan panjang dari Siang Mo Sin Ni melebar tegak lurus seperti duri landak, penuh tenaga dan siap dipergunakan. Sedangkan alat musik him yang berada di tangan kanannya diangkat ke atas kepala, digerak-gerakkan perlahan untuk mengubah-ubah posisi, mencari kesempatan yang baik. Wanita yang cantik ini sekarang kelihatan mengerikan dan agaknya pantas kalau mulutnya yang menyeringai itu diberi tambahan kaling di kanan kiri seperti gambar siluman betina yang haus akan darah manusia. Hek Giam Lo juga berdiri dengan siap. Kedua kakinya terpentang lebar, kokoh kuat, mukanya yang berkedok tengkorak amat mengerikan karena dari lubang di bagian matanya berjelalatan. Sabit yang tajam berkilau diangkat tinggi ke atas, terkena sinar bulan berkeredepan menyilaukan, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka didorong lurus ke depan, seperti tangan setan hendak mencengkeram korbannya. Yang paling menjijikkan adalah It Gan Kai Ong. Kakek raja pengemis ini berdiri agak terbongkok dengan kedua kakinya ditekuk rendah bagian lututnya. Tongkat bututnya melintang di depan dada, matanya yang tinggal sebelah itu merah terbelalak tak pernah berkedip, mulutnya agak terbuka dan air liurnya menetes-netes dari ujung kanan. Suling Emas yang terkurung di tengah-tengah tampak tenang-tenang saja. Lenyap sudah kerut-merut kemarahan dari mukanya. Memang pendekar sakti ini sudah berhasil menghalau nafsu marah di hatinya dan inilah syarat utama bagi seorang pendekar silat, yaitu tidak boleh sekali-kali dipengaruhi nafsu perasaan di hatinya. Ia berdiri dengan kuda-kuda biasa, kaki kiri diangkat ke atas dengan lutut ditekuk, kaki kanan berdiri di ujung jari kaki. Suling di tangan kanannya melintang di depan kening, tangan kiri memegang kipas biru yang bergerak-gerak, tertutup terbuka, perlahan-lahan tanpa mengeluarkan bunyi. Sepasang matanya tidak memandang kemana-mana,
seakan-akan memandang ujung hidungnya sendiri seperti keadaan seorang dalam semedi, namun seluruh urat syarafnya telah dipasang, dan panca inderanya mengikuti gerak-gerik 3 orang lawannya. Sunyi hening di saat itu. 4 orang itu seperti patung-patung mati, bahkan pernapasan mereka pun tidak terdengar. Jengkerik dan walang yang biasanya ramai berdendang menghias kesunyian puncak, kini berhenti seakan-akan mereka ikut nonton dengan penuh ketegangan dan kecemasan, seperti para tokoh Kangou yang sembunyi sambil menonton di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba 4 patung itu bergerak dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang mata biasa, disertai suara-suara mengejutkan. Hiaat, sabit di tangan Hek Giamlo menyambar cepat sekali, seperti kilat dan hanya tampak cahayanya saja. Siut, hanya 1 sentimeter saja selisihnya dari leher suling emas yang dengan mudah miringkan tubuh membiarkan sabit menyambar di dekatnya. Huahahaha, Wood. Tongkat Itgan Kaiong melakukan serangan tusukan maut dari samping selagi suling emas miringkan tubuh, disusul pada detik berikutnya oleh sambaran Yang Him di tangan Siang Mo Sin Ni yang menghantam pusar dengan gerakan kuat-kuat sehingga Yang Him mengeluarkan bunyi berdesing. Namun, dengan amat cekatan, seakan-akan berubah menjadi segulung asap, suling emas sudah bergerak menyelinap di antara gulungan sinar senjata lawan, dan tak sebuah pun di antara hujan senjata lawan, dan tak sebuah pun di antara lembaran rambut Siang Mo Sin Ni yang mengirim serangan susulan dapat menyentuhnya. Namun, Hek Giamlo sudah menerjang lagi, sabitnya menyambar-nyambar laksana burung hantu dari udara. Sedangkan tongkat Itgan Kaiong juga bergerak-gerak seperti ular hitam menotok pelbagai jalan darah mematikan, dibantu oleh hantaman-hantaman Yang Him dan sambaran-sambaran rambut yang mengeluarkan suara berciutan. Suling emas memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya. Ia meloncat, mendekam, memutar tubuh, berjungkir balik. Setelah lewat 5 menit mereka berempat bergerak-gerak sedemikian cepatnya sehingga bayangan mereka campur aduk menjadi satu, tampak suling emas meloncat tinggi sekali dan tahu-tahu sudah berdiri sejauh 4 meter di depan 3 orang lawannya. Kembali seperti tadi, mereka berempat tak bergerak, saling pandang penuh rasa benci dan penasaran. Kini suling emas tidak terkurung lagi, melainkan menghadapi mereka bertiga yang berada di depannya. Perlahan-lahan 3 orang itu melangkah maju dan otomatis membentuk barisan segitiga. Namun, suling emas tidak mau terkurung lagi. Ia ingin membalas, tidak mau dijadikan umpan serangan mereka tanpa mendapat kesempatan membalas sama sekali. Ia maklum bahwa kecepatan mereka itu amat hebat dan kalau ia sudah terkurung seperti tadi, serangan mereka bertubi-tubi tak pernah berhenti dan keadaan demikian itu tentu saja amat berbahaya dan tidak menguntungkan. Ia tersenyum mengejek, lalu berkata, "Bagus, tokoh-tokoh Tian Telio Koai. Menghadapi aku saja dengan 3 lawan 1, kalian gentar, apalagi mau menghadapi mendiang ibuku. Apakah kalian takut? Kalau takut, serer. Cu 3 TTT, sing. Suling emas tentu saja sudah waspada. Malah ini yang ia kehendaki, maka ia tadi sengaja mengejek untuk memanaskan hati mereka. Pancingannya berhasil karena secara beruntun mereka melepas senjata rahasia. Pertama-tama Siang Mo Sin Ni yang melontarkan jarum-jarum beracun dari arah kiri, sebanyak 17 yang kesemuanya menuju ke jalan-jalan darah utama. Kemudian disusul oleh senjata rahasia Itgan Kaiong yang menjijikkan namun tak kalah jahatnya, yaitu air ludahnya, menyerang dari arah kanan, dan paling akhir Hek Giamlo telah menggunakan pisau-pisau terbangnya menyerang dari depan langsung dengan kecepatan luar biasa. Biarpun orang sesakti suling emas, andai kata ia lengah, tentu akan sukar melepaskan diri dari ancaman bahaya maut dari 3 penjuru ini. Baiknya ia memang sudah waspada dan sudah menduga lebih dulu. Maka begitu tampak sinar melayang dari 3 jurusan, ia telah mendahului mereka, tubuhnya mendadak mumbul ke atas seperti terbang, lebih cepat daripada sambaran senjata-senjata rahasia itu, dan kini dia melayang di atas senjata-senjata rahasia itu. Langsung ia menerjang 3 orang lawannya dari atas dengan serangan sulingnya dalam jurus-jurus rahasia dari Hong In Bun Hoat. Kini giliran 3 orang iblis itulah yang kaget setengah mati ketika tiba-tiba ada suara mendengung-dengung dan melengking di atas kepala mereka, disusul oleh sinar keemasan yang menyilaukan mata. Mereka sama sekali tidak menduga akan terjangan suling emas sehebat itu. Karena 3 orang iblis itu memang sakti dan berilmu tinggi, biarpun terkejut dan terdesak hebat oleh serangan suling emas dari atas yang dahsyatnya bagaikan sambaran halilintar di musim hujan itu, namun mereka bertiga dapat juga menyelamatkan diri. Itgan Kaiong berhasil menjatuhkan diri ke belakang sambil memutar-mutar tongkatnya melindungi dirinya, sehingga ia berhasil memecahkan sinar bergulung-gulung yang menyambarnya,
dan hanya pakaiannya saja yang sebagian besar robek oleh sambaran sinar suling lawannya. Hek Giam Lo juga berhasil melompat ke belakang sambil berteriak nyaring dan menangkis dengan sabitnya. Terdengar suara keras dan ujung senjatanya itu patah, akan tetapi ia selamat tidak terluka. Hanya Siang Mo Sin Ni yang kurang beruntung karena ketika dalam kagetnya ia menggerakkan rambutnya menangkis, rambutnya itu terbabat sinar kuning emas dan putuslah rambutnya yang hitam panjang sehingga tinggal sampai ke pundaknya saja. Wanita ini menjerit ngeri dan menangis. Akan tetapi, tidak hanya sampai di situ suling emas menyerang. Kini tubuhnya sudah berada di atas tanah dan tanpa membuang waktu lagi ia melanjutkan serangannya, bertubi-tubi ia menyerang 3 orang lawannya sambil tetap mainkan ilmu silat Hong In Bun Hoat yang amat luar biasa itu. It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo terdesak, mereka maklum akan kelihayan ilmu ini maka mereka main mundur menjauhkan diri. Tidak demikian dengan Siang Mo Sin Ni yang menjadi marah sekali karena rambut yang menjadi kebanggaan dan menjadi senjata ampuhnya itu telah berondol. Dengan nekat wanita ini menyambut serangan suling emas dengan kekerasan. Ia mainkan yang him di tangannya dan menyambut pukulan dengan pukulan pula. Betapapun juga, Siang Mo Sin Ni terpaksa mengakui kehebatan Hong In Bun Hoat karena belum sampai 10 jurus, ia sudah terdesak dan terancam hebat. Dengan gerakan nekat tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, Siang Mo Sin Ni menjerit dan menghantamkan yang him pada saat suling lawannya bergulung-gulung mengitari dirinya. Suling emas kaget sekali, tidak menyangka lawannya akan berlaku nekat mengadu nyawa. Tiada waktu lagi untuk mengelak, maka ia menggerakkan kipasnya yang sudah tertutup untuk menangkis. Brakak, keras sekali suara ini terdengar dan yang him di tangan Siang Mo Sin Ni pecah menjadi 4 potong, tetapi kipas biru di tangan suling emas juga patah menjadi 2. Detik amat berbahaya itu dipergunakan suling emas dengan baiknya, karena sulingnya sudah meluncur ke depan dan 3 kali sulingnya berhasil menotok 3 jalan darah yang berbahaya dari Siang Mo Sin Ni. Siang Mo Sin Ni menjerit. Sisa yang him yang berada di tangannya ia lemparkan ke bawah, berbareng dengan kipas suling emas yang juga dibuang ke bawah. Kemudian, tiba-tiba wanita itu tertawa nyaring dan sinar merah menyambar dari mulutnya ke arah muka suling emas. Pendekar sakti ini kaget sekali, maklum apa artinya sinar merah yang mengeluarkan bau busuk memabukkan itu. Wanita iblis itu telah mempergunakan ilmunya yang terakhir, yaitu Tok Hiat Hoat Lek, ilmu menyemburkan darah beracun yang amat berbahaya. Kipasnya sudah tidak ada padanya, padahal kipas itulah yang paling tepat untuk menghadapi serangan dahsyat mengerikan ini. Terpaksa ia lalu melempar tubuhnya ke belakang. Namun, biarpun ia tidak terkena semburan darah beracun, hawa beracun dari darah yang mengeluarkan bau busuk melebihi mayat busuk ini telah mempengaruhinya dan mendatangkan pusing pada kepalanya dan pandang matanya berkunang-kunang. Ia cepat mengerahkan sinkang dan setelah tubuhnya terlempar ke belakang, segera ia berjungkir balik dan melompat jauh ke kanan. Baiknya ia seorang yang hati-hati dan gesit, karena benar seperti yang ia khawatirkan, semburan darah itu tadi mengejarnya. Kalau saja ia tidak cepat-cepat berjungkir balik dan melompat, tentu ia akan menjadi korban.